Shalom. Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya. 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 Puji nama Tuhan, kita masih dalam kelimpahan berkat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita sekalian. Ada berkat kesempatan, ada berkat kesehatan, dan ada berkat kemauan. Itulah berkat yang diberikan oleh Tuhan. Patut kita bersyukur malam hari ini ada kesempatan kita untuk datang beribadah, teristimewa untuk memuji memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan mulai ibadah kita dengan menaikkan pujian Yesus turut merasakan. Dia pun turut menang.
Haleluya, 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 haleluya. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pertolongan-Mu sungguh luar biasa dan tepat pada waktunya Tuhan, sehingga kehidupan kami tetap terpelihara oleh kasih dan kemurahan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur masih ada kesempatan sore hari ini kami boleh datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Teristimewa Tuhan, saatnya kami harus rendah hati untuk mendengarkan kebenaran akan firman-Mu yang telah Engkau siapkan melalui hamba-Mu. Oleh karena itu Tuhan, setiap pelayan-Mu yang ada di dalam kebaktian pendalaman Alkitab sore hari ini, kami berserah kepada Engkau. Biar Yesus kepala memberikan, oh haleluya, anugerah keselamatan kepada kami dan memakai kehidupan kami untuk dapat mempersembahkan persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Layakkan, cucikan dan kuduskan setiap pribadi, baik hamba-Mu maupun oh haleluya peralatan yang kami pakai, agar kuasa-Mu saja yang berkuasa untuk memberikan kemenangan terhadap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa korban-Mu di atas kayu salib untuk membebaskan setiap orang yang percaya kepada Engkau telah terbukti pada sore hari ini Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, satukan kami Tuhan untuk memanggil nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apabila pada sore hari ini masih ada kuasa roh jahat, roh setan yang akan menggagalkan jalannya ibadah, kami satukan hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa yang bukan daripada Engkau kami hancurkan, biar darah Kristus memberikan kemenangan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan awali ibadah sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga yang mengasihi. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ada mukjizat di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena itu kita tetap panggil bahwa Kristus Yesus adalah penolong kita. Dalam nama Yesus kita akan naikkan pujian. Haleluya. Amen.
kalahkan, yang sakit disembuhkan. Ada keselamatan dalam nama Yesus. Bagi sidang mempelai perempuannya, ada keselamatan, ada keselamatan dalam nama Yesus. Bagi sidang mempelai perempuannya, amin. Bagi sidang mempelai perempuannya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Mukjizat pasti terjadi bagi orang yang menyebut nama Tuhan Yesus Kristus. Pasti kuasa mukjizat dinyatakan dalam kehidupan kita. Istimewanya segala musuh dikalahkan, iblis dikalahkan, dan kita menjadi umat pemenang. Dan sewajarnya kehidupan kita itu tetap bersyukur karena kemurahan daripada Tuhan. Itulah yang memberikan janji hidup hari ini dan hidup yang akan datang. Kita naikkan pujian, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Lebih dari hidup.
Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita satu di dalam doa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan, supaya Tuhan mengurapi sehingga kita bisa mampu untuk mendengarkan firman Tuhan sampai mengerti dan yakin firman Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami kembali mengucap syukur kepadamu Tuhan atas segala kemurahan-Mu bagi kehidupan kami Tuhan. Bahkan di hari-hari ini Engkau sudah menyatakan pemeliharaan pelindungan-Mu atas setiap kami. Sehingga sore malam hari ini juga Tuhan, kami masih bisa mendengarkan firman-Mu dalam ibadah ini Tuhan, yang disertai dengan perjamuan suci Tuhan. Untuk itu Bapa kami bersyukur, dan biarlah Engkau yang akan menolong kami, mengurapi kami dengan kuasa urapan Roh-Mu Tuhan, sehingga kami boleh mampu mendengar sampai mengerti dan yakin firman-Mu Tuhan, sehingga ada kekuatan di dalam kehidupan kami menghadapi apapun. Terima kasih Bapa, kuasa apapun yang masih mau untuk berusaha mengganggu dalam pemberitaan firman-Mu, Engkau tolong Tuhan, supaya semua kuasa itu perintahkan keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau akan berhadirat di antara sidang jemaat dimanapun berada dan juga yang mendengarkan. Terima kasih, kami akan sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya ucapkan selamat sore menjelang malam. Salam sejahtera dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk sedang dalam Tuhan untuk dapat konsentrasi mendengarkan firman Tuhan. Ya, sudah siap Alkitabnya, sudah siap catatannya. Ya, karena ini penting, ini PA juga kita harus mengikuti ya, saudara dikasih Tuhan. Ya, apa yang sedang Tuhan mau sampaikan. Saat ini kita juga masih ya ada dalam Matius pasal 27, di mana dalam tabernakel terkena kepada 7 kali percikan darah di atas tabut perjanjian atau tutup pendamaian. Nah, ini berarti ada 7 kali percikan darah di atas tabut, sama dengan 7 sengsara yang dialami Yesus di dalam Injil Matius pasal yang ke-27 ini. Ya, kita sudah membahas yaitu sengsara yang dialami Yesus, yaitu yang pertama, yang kedua, yang ketiga, bahkan yang keempat ya, itu baru kita bahas, di mana Yesus disalibkan sampai mati. Tapi sekarang malam hari ini kita akan beranjak ke yaitu sengsara yang kelima ya, ayat 51 sampai ayat yang ke-56 ya, sengsara yang kelima yaitu mujizat-mujizat pada kematian Yesus. Jadi Yesus mati tapi ada mujizat-mujizat. Ini yang akan kita bahas pada kesempatan sore malam hari ini, mempelajari sengsara Yesus yang kelima. Ya, mujizat-mujizat pada kematian Yesus. Matius 27 ayat 51 sampai 56. Matius 27 51 sampai 56. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Ada gempa bumi, bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Ini
Jadi gempa bumi di sini, tetapi juga dikatakan bukit-bukit terbelah. Jadi bukan gempa bumi biasa, sampai bukit-bukit itu terbelah. Nah, kuburan terbuka. Ayat ke-53, dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Pengakuannya tapi kasep, ya. 55, dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf, dan ibu anak-anak Zebedius. Jadi ini saudara dikasih Tuhan, mujizat yang pertama waktu Yesus mati, yaitu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Pintu tirai terobek. Kalau dalam tabernakal, pintu tirai terobek. Kalau pintu tirai terobek, maka akan terlihat ruangan Maha Suci, di mana dalam ruang Maha Suci ada tabut perjanjian di dalamnya. Nah, tabut perjanjian itu terdiri dari dua bagian. Ya, tabut perjanjian terdiri dari dua bagian besar. Ya, yang pertama, nanti saudara melihat, ya, lihat ini tabut perjanjian itu terdiri dua bagian besar. Yang pertama, ya, yaitu tutup pendamaian dari emas murni dengan dua kerup dari emas murni. Keluaran 25 ayat 17-18. Juga engkau harus membuat tutup pendamaian dari emas murni, tadi tutupnya dari emas murni, 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya. Dan haruslah kau buat 2 kerup dari emas. Kau buatlah itu dari emas tempaan pada kedua ujung tutup pendamaian itu. Nah, jadi tabut perjanjian terdiri 2 bagian. Yang pertama yaitu tutup pendamaian itu terbuat dari emas murni semuanya. Dan ada 2 kerup dari emas murni, ya, berhadap-hadapan itu. Artinya kerup pertama itu dari emas murni, itu bicara tentang Allah Bapa atau Tuhan. Yang kedua, tutup pendamaian dari emas murni dengan 7 percikan darah. Di atas tabut ada 7 kali percikan darah. Ini bicara anak Allah atau Yesus. Dan kerup kedua dari emas murni itu bicara Allah Roh Kudus atau Kristus. Ya. Jadi tutup pendamaian itu menunjuk pada pribadi Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus dalam kemuliaan sebagai mempelai pria surga. Itu tutupannya tadi, bagian pertama. Sekarang bagian yang kedua, Keluaran 25 ayat 10 dan 11. Keluaran 25 ayat 10-11. Haruslah mereka membuat tabut dari kayu penaga, 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Jadi, ya,
dibuat dari petinya dari membuat tabut dari kayu penaga, 2,5 hasta panjang, 1 lebar 1,5 hasta tingginya. 11, haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni dari dalam dan dari luar, engkau harus menyalutnya, dan di atasnya harus kau buat bingkai emas sekelilingnya. Jadi bagian yang kedua, petinya atau tabutnya itu berasal dari kayu penaga. Bukan kalau tutupnya tadi dari emas murni. Tapi di sini tabutnya atau petinya ini berasal dari kayu penaga yang harus disalut dengan emas murni dari luar dan dalam sehingga tidak terlihat lagi kayunya. Jadi sudah dari peti dilapis emas luar dan dalam sehingga tidak lagi terlihat yaitu kayunya. Saudara dikasih Tuhan, kayu penaga ini warnanya hitam. Ini menunjuk pada manusia daging yang banyak kelemahan, yang banyak dosa. Kayu itu gampang rapuh, tapi disalut dengan emas murni, firman Roh Kudus dan kasih Allah, sehingga tidak lagi kelihatan dagingnya, lewat proses perobekan daging sampai daging tidak bersuara lagi. Jadi saudara dikasih Tuhan, tabut di sini ini atau petinya ini menunjuk pada gereja Tuhan yang sempurna sebagai mempelai wanita Tuhan. Disalut sudah, daging tidak kelihatan, dengan sifat ilahi tadi. Jadi hari-hari ini jangan sampai kita bangga atau juga lemah karena sesuatu yang ada dalam di dunia ini, tapi biarlah kita juga berusaha untuk menjadi mempelai wanita surga. Memang asalnya dari kayu penaga daging ini, tapi sudah disalut firman Roh Kudus dan kasih Allah, sehingga tidak lagi kelihatan kedagingannya. Nah, saudara dikasih Tuhan, sehingga tidak lagi yaitu menunjukkan sesuatu yang ada dalam dunia ini. Ini usaha kita ini. Nah, jadi sudah jelas mempelai pria, mempelai wanita. Sekarang kita akan lihat ukurannya. Lihat ukuran. Tadi ukurannya. Panjang 2,5 hasta, lebar 1,5 hasta, tinggi 2,5 hasta. 2,5 hasta itu sama dengan, saudara perlu memperhatikan ini, 2,5 hasta itu sama dengan 5/2 hasta. Lebarnya 1,5 hasta sama dengan 3/2 hasta. Tingginya 2,5 hasta sama dengan 5/2 hasta. Nah, tabut ini, peti ini punya alas atau dasar. Peti enggak bolong bawahnya, ada alasnya. Luas alas atau luas dasar tadi paling bawah itu, luas itu panjang kali lebar, betul? Luas itu panjang kali lebar. Jadi tadi 2,5 kali 1,5 panjang kali lebar luas, berarti 2,5 kali 1,5.
tadi 2,5 itu sama dengan 5/2 kali 1,5 yaitu 3/2. Ini matematik. Sama dengan dalam tanda kurung ya, itu 2,5 kali 1,5 sama dengan 5/2 kali 3/2 sama dengan 5 kali 3 dibagi 4 atau 5 kali 3/4. Semoga mengerti. Ya. Ini dasar untuk menjadi mempelai wanita Tuhan. 5 kali 3/4 ini. Nah, angka 4 itu menunjuk kepada 4 Injil. Angka 5 menunjuk 5 luka Yesus atau korban Kristus. Angka 3 bicara Allah Tritunggal di dalam kemuliaan tadi yang akan datang dalam kemuliaan. Jadi kalau kita melihat ya dalam kurung 5 kali 3/4. Ya. Nah, angka 4 ini tadi per 4, angka ini sama dengan menanggung angka 5 dan angka 3. Ya, saudara tulis ya nanti bisa kelihatan. Kalau mendengar tok ya, matematiknya ya, enggak jalan. Nah, dalam kurung sekali 5 kali 3 dibagi 4/4. Ya. Ini dasar untuk menjadi mempelai wanita Tuhan. Jadi angka 4 ya tadi karena ada pernya dibagi 4 itu menanggung angka 5 dan angka 3. Ya, ini matematiknya mesti jalan sekali lagi. Ya. Nah, jadi angka 4 tadi menanggung angka 5 dan angka 3. Artinya angka 4 menanggung angka 5. Tadi angka 5 ya, saudara dikasih Tuhan, yaitu bicara tentang korban Kristus. Ya. Jadi angka 4 menanggung angka 5, yaitu Injil yang memberitakan Yesus, kedatangan Yesus yang pertama kali. Ya, memberitakan Yesus yang datang pertama kali ke dunia untuk dikorbankan sampai dia harus mati di atas kayu salib. Untuk apa? Kita sudah membahas. Untuk menyelamatkan manusia berdosa. Ini yang dikenal dengan Injil keselamatan atau kabar baik. Dalam Efesus 1 ayat 13, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ya, jadi angka 4 menanggung angka 5, yaitu Injil. Bicara Injil yang memberitakan Yesus datang pertama kali untuk dikorbankan. Angka 4 menanggung angka 3, yaitu Injil yang memberitakan Yesus yang akan datang kali kedua di dalam kemuliaan sebagai Raja segala Raja dan sebagai mempelai pria surga untuk menyucikan dan menyempurnakan sidang jemaatnya. Jadi sudah selamat, masih perlu ditingkatkan untuk sampai kepada kesempurnaan. Inilah Injil tentang kemuliaan Kristus atau kabar mempelai, firman pengajaran. Jadi ya, saudara dikasih Tuhan, ya, kita lihat di sini. Ya. Angka 4 menanggung angka 3. Angka 4 tadi Injil. Injil keselamatan, Injil tentang kemuliaan Kristus. Di dalam 2 Korintus pasal 4
2 Korintus pasal 4 ayat 3 dan 4. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jadi tadi dasarnya atau alas untuk menjadi mempelai wanita surga adalah Injil keselamatan dan cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Kabar mempelai, pengajar mempelai. Ya. Kalau tidak menerima ini, kita tidak akan bisa menjadi mempelai wanita Tuhan. Jadi inilah saudara dikasih, perhatikan di hari-hari akhir ini. Ya. Supaya kita bisa nantinya menjadi mempelai wanita. Injil keselamatan diteruskan Injil kemuliaan tentang Kristus. Jadi bukan Injil keselamatan kabar baik toh. Kalau sudah terima, tingkatkan. Di dalam Habakuk pasal 1, Habakuk pasal 1 ayat 14-15. Habakuk 1, 14-15. Engkau menjadikan manusia itu seperti ikan di laut. Engkau itu E-nya besar Tuhan. Engkau menjadikan manusia itu seperti ikan di laut. Seperti binatang-binatang melata yang tidak ada pemerintahnya. Semuanya mereka ditariknya ke atas dengan kail kayak ikan, dipancing, ditangkap dengan pukatnya, dijaring, dan dikumpulkan dengan payangnya. Itulah sebabnya ia bersukaria dan bersorak-sorai. Jadi di sini jelas dikatakan, ya, siapapun manusia di dunia ini itu hanya seperti ikan di laut. Kita seperti di laut berada seperti ikan. Ya. Jadi mari kita periksa lebih jauh. Ya. Siapapun dikatakan, ya, di dunia ini hanya seperti ikan. Artinya, ya, ya, manusia hanya seperti ikan. Artinya yang pertama yaitu manusia ini hanya sibuk untuk mencari keperluan dunia sampai lupa mencari Tuhan. Ikan itu kan terus jalan terus. Yang kedua, ya, itu hanya seperti ikan laut, ya, sibuk. Sibuknya tapi sibuk untuk berbuat dosa. Sebab itu mari saudara dikasih Tuhan, jam-jam ibadah harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kalau tidak, itulah yang menimbulkan kejatuhan dalam dosa. Jelas dalam Ibrani, meninggal ibadah, ya, itu sama dengan dosa. Untuk itu, sekalipun ibadah ini masih online, tapi biarlah kita lebih sungguh. Ini diberikan kesempatan oleh Tuhan, diberikan kemurahan Tuhan lewat keadaan ini, sehingga kita bisa belajar dengan ibadah yang benar. Ya. Tuhan melihat ibadah kita. Oh, online nanti aja deh. Ya, kalau jam 8 misalnya jam 8 pagi hari Minggu, ntar aja deh. Jam 10 dah. Tak keluyuran dulu, tak main badminton, main golf. Ntar aja. Hati-hati, saudara dikasih Tuhan. Ya. Kalau
jam-jam ibadah tidak digunakan sebaik-baiknya, nanti cenderung akan menimbulkan kejatuhan dalam dosa. Meninggalkan ibadah sudah di hadapan Tuhan sudah merupakan pelanggaran. Akibatnya apa? Akibatnya tidak mengalami perhentian, tidak mengalami ketenangan seperti ikan di laut yang terus terkena gelombang. Ikan di laut terus kena gelombang. Ini saudara dikasihi Tuhan. Jangan sampai kita manusia seperti ikan di laut yang sibuk mencari keperluan dunia semata sampai lupa mencari Tuhan. Sampai tadi sibuk berbuat dosa. Ya, jadi untuk itu pergunakan waktu-waktu jam-jam ibadah. Ya, kalau tidak akan mengalami kejatuhan. Akibatnya ya, seperti ikan ya, di dalam laut tadi terus terkena badai, kena arus, ya saudara dikasih Tuhan. Akibat tidak mengalami perhentian atau ketenangan tadi. Ya. Yang kedua, dikuasai oleh antikris dengan tanda 66. Ini binatang yang keluar dari laut. Antikris binatang yang keluar dari laut ini. Ya. Karena dikatakan manusia seperti ikan di laut. Jadi kehidupan dikuasai oleh antikris. Binatang keluar dari laut. Ya. Wahyu 13 ayat 1 dulu. Wahyu 13 ayat 1. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut. Ya, dari dalam laut. Bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama hujat. Ya, ayat yang ke-16 sekarang 16. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, yaitu tadi binatang tadi, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Ini saudara dikasih Tuhan. Ya. Jadi kita seperti binatang keluar dari air itu, seperti ikan dari di laut itu. Banyak masalah, banyak badai dan lain sebagainya. Sehingga tidak mengalami perhentian. Ya. Ikan di air, di laut itu kan terus jalan. Terus. Dan dikuasai oleh binatang yang keluar dari laut, yaitu antikris tadi. Dikuasai. Tadi dikatakan di sini ayat 17 ya. Kalau sudah diberi cap 666 angka daging, tubuh jiwa roh daging, ayat 17 tidak seorang pun yang dapat membeli. Oh, kita punya pabrik besar, punya toko besar, enggak ada yang bisa beli. Enggak ada yang dapat beli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu. Jadi kalau kita tidak mau dicap, tidak ada tanda 666, enggak bisa jual, enggak bisa beli. Ya, ini punya uang banyak enggak bisa beli ini. Ya, saudara dikasih Tuhan, kalau dikuasai antikris, kehidupan itu juga akan diarahkan pada pembangunan tubuh Babel. Kejahatan dan kenajisan mencapai pada kesempurnaan yang hanya akan dibinasakan. Ini kita harus hati-hati
di sini. Wahyu 17 ayat 3 dan 5. Ayat 3 dan 5. Wahyu 17. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, yaitu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Ini sama dengan Antikris, sama dengan Babel yang sama-sama memiliki tadi 7 kepala dan 10 tanduk. Tadi periksa ayat-ayat sebelumnya. Sama-sama. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, supaya tidak binasa, Tuhan mau menolong kita lewat penebaran pukat atau jala. Ya, saudara, ada 2 penebaran pukat atau jala. Tadi kita bagikan ikan-ikan kan, ya, supaya enggak binasa. Ya. Tuhan tolong lewat penebaran pukat atau jala. Ada 2 kali penebaran pukat atau jala. Ya, perhatikan ini ayat-ayatnya. Yang pertama Lukas 5 4-7. Lukas 5 4-7. Ini penebaran pukat atau jala yang pertama. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Perhatikan ini, di ayat ini mereka menangkap sejumlah besar ikan. Tidak disebutkan berapa jumlahnya, hanya disebutkan yaitu sejumlah besar ikan. Ayat 7, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Wah, saking banyaknya ikan. Menjala ikan, banyaknya ikan, perahunya mau tenggelam. Jadi yang pertama, yaitu penebaran pemberitaan firman penginjilan atau Injil keselamatan. Hasilnya tadi menangkap banyak ikan, tidak disebutkan berapa jumlahnya. Ibarat kita sama dengan memanggil banyak jiwa-jiwa ya, yang jatuh dalam dosa untuk diselamatkan. Itu Injil tentang keselamatan atau kabar baik. Itu merupakan pukat untuk menarik jiwa-jiwa yang berdosa untuk selamat. Jadi firman penginjilan itu mengutamakan kuantitas atau jumlah dan mengutamakan berkat-berkat jasmani saja. Itu Injil keselamatan. Oh, banyak jiwa nanti, banyak. Tapi harus hati-hati. Ya ini, ya kalau yang sudah menjala banyak jiwa harus hati-hati. Ya, saudara dikasihi Tuhan, setelah diberkati jangan sampai tenggelam dalam atau lewat berkat itu. Tadi begitu banyak berkat, jumlahnya banyak, maka perahu itu akan tenggelam. Nah ini hati-hati,
Ya, kalau sudah banyak menjala ikan, jiwa-jiwa banyak, berkat-berkat banyak, jangan lupa kita harus hati-hati. Kalau tidak nanti akan tenggelam. Ya, perahunya itu sudah banyak jumlahnya. Ya. Kalau enggak dibantu, enggak dibagikan, Petrus tenggelam. Perahunya tenggelam. Ya. Jadi saudara dikasih Tuhan, ya, kalau 2 perahu hampir tenggelam, apalagi tadi hanya 1 perahu aja, perahu Petrus terus nanti tenggelam. 2 aja sudah hampir tenggelam. Artinya secara rohani sudah selamat, sudah diberkati. Harus ingat pada yang lain. Ya. Tadi kalau Petrus menjala begitu banyak ikan, jumlahnya banyak, nggak dibagikan kepada temannya, Petrus dan perahunya dan ikan tenggelam. Tapi Petrus saat itu membagi sehingga tidak tenggelam. Jadi buat kita ini, untuk menjadi satu perhatian, sudah selamat diberkati, berkatnya berlimpah-limpah. Tapi harus ingat pada yang kalau enggak tenggelam. Kalau enggak tenggelam. Ya, yaitu yang pertama, ingat kepada Tuhan sebagai sang pemberi berkat. Saudara sudah hafal. Yaitu lewat perpuluhan dan persembahan khusus yang itu adalah miliknya Tuhan. Jadi sudah selamat, sudah diberkati luar biasa secara jasmani, usahanya terus meningkat. Hati-hati, jangan sampai tenggelam. Artinya banyak kehidupan yang sudah diberkati, ya, dan akhirnya jatuh di dalam dosa, tenggelam. Jadi, ya, untuk ingat yang pertama pada Tuhan sebagai pemberi berkat lewat perpuluhan dan persembahan khusus. Yang kedua, ingat kepada sesama yang membutuhkan lewat bisa memberi, bisa mengunjungi, ya, atau paling tidak sekarang bisa telepon, bisa SMS, bisa apa kabar Rek. Nah ini saudara dikasih Tuhan. Kalau untuk memberi ya kepada yang membutuhkan ada, kita punya yaitu saluran, yaitu diakonia. Ya sudah setiap ibadah itu sudah ditayangkan tuh, untuk yang memberi, membagikan ini. Ya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, 2 hal ini harus hati-hati. Jangan sampai tenggelam, sudah diberkati. Ya. Saudara, dalam Lukas pasal 5 ayat ke-8. Lukas 5 ayat yang ke-8. Ya. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Ini firman penginjilan yang membawa orang-orang berdosa kepada Yesus untuk diselamatkan. Prosesnya untuk menerima keselamatan, pertama percaya, iman kepada Yesus, bertobat, berhenti berbuat dosa, kembali kepada Tuhan. Caranya lewat mengaku dosa sudah diajarkan. Kalau sudah berbuat dosa tapi tidak mau mengaku, kehidupan itu ditinggal oleh Tuhan. Ya. Yesus sendiri saat di kayu salib juga ditinggalkan sendiri oleh Bapa karena ia menanggung dosa manusia. Ini sudah diterangkan. Nah, kemudian setelah bertobat, berhenti berdosa, kembali kepada Tuhan, ya ketika lahir baru dari air dan roh. Baptisan air
dan baptisan Roh Kudus. Menghasilkan hidup baru, yaitu hidup dalam kebenaran. Itu ini ada di dalam tabernakel, ada di dalam halaman tabernakel. Pintu gerbang percaya, bertobat, mesbah dupa, kemudian kolam pembasuhan, baptisan air, pintu kemah, yaitu baptisan Roh Kudus. Yesaya 32 ayat 17, Yesaya 32 ayat yang ke-17, di mana ada kebenaran, bukan kebenaran diri sendiri, tapi kebenaran dari Tuhan. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Ya, hidup dalam kebenaran sama dengan mengalami perhentian dan damai sejahtera. Ya, ini sama dengan masuk pukatnya Tuhan. Ya, masuk pukat jalannya Tuhan. Ya, kalau sudah ada di dalam pukatnya Tuhan, harus kita dipakai untuk menjala manusia menjadi senjata kebenaran. Tadi, ya, nih Lukas 5 ayat 10. Ya, Lukas 5 ayat 10. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Ya, ini. Ya. Jadi kalau sudah percaya itu masuk pukatnya Tuhan, ya, nanti kita dipakai untuk menjala manusia. Tadi mereka penjala ikan, menjadi penjala manusia. Ya. Roma 6 ayat 12-13, Roma 6. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuh kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Senjata kebenaran itu sama dengan kehidupan yang dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Ya, ini saudara dikasih Tuhan. Ya, untuk itu kita harus memperhatikan, ya, harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Ya. Di dalam Lukas tadi, dalam Lukas pasal 5 ayat 6 tadi, ya. Lukas 5:6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Ya, tadi dari penjala manusia menjadi penjala ikan menjadi penjala manusia ini. Ya. Jala mereka mulai koyak ini karena banyaknya ikan. Jadi buat kita, sesudah diberkati dan dipakai oleh Tuhan, harus meningkat dalam ibadah pelayanan dan pemberitaan firman Tuhan. Jangan tetap dalam jala penginjilan, sudah dapat banyak, jangan tetap. Sebab satu waktu jala itu saking banyaknya itu bisa koyak. Berarti kalau ikan itu ada dalam jala atau pukat dan pukat itu koyak, ini sama dengan kembali lagi ke lautan dunia, kembali kepada hidup yang lama. Ikan sudah di jala, tapi saking banyaknya jebol jalannya, kembali lagi ke lautan itu.
kembali kehidupan yang lama. Ini yang perlu diperhatikan. Jangan sampai kita sudah diberkati, sudah selamat, ya, saudara dikasihi Tuhan, sudah diberkati, dipakai oleh Tuhan, harus meningkat dalam ibadah pelayanan, dalam pemberitaan. Jangan tetap dalam jala. Sebab satu saat nanti akan goyak, berarti kembali kepada kehidupan yang lama. Salah satu contohnya adalah Petrus yang dari penjala manusia kembali lagi menjadi penjala ikan. Yohanes, ya, Yohanes pasal yang ke-21 ayat 3 dan 7. Yohanes 21 ayat 3 dan 7. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Ya, padahal sudah diperintahkan Tuhan menjadi penjala manusia, tapi Petrus limbung. Wah, Tuhan kemana? Ya, aku pergi menjala ikan. Kata mereka kepada yang lain, teman-temannya, "Yo, aku melo. Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Maka murid yang dikasihi berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, alias telanjang, lalu terjun ke dalam danau. Nah ini, ya, saudara dikasihi Tuhan. Sebab ia tidak berpakaian, artinya sama dan, ya, tidak berpakaian karena kembali menjadi penjala ikan. Petrus bukan saja gagal, tapi juga telanjang, lebih buruk dari sebelumnya. Ya, ini, ya, saudara dikasihi Tuhan. Ya, ya, ini perlu diperhatikan dalam kehidupan ini. Ya, jadi 2 kali penebaran jala atau pukat, ya, itu dengan firman penginjilan banyak dapatnya, tapi hati-hati, bisa jebol kembali kepada kehidupannya. Yang kedua yaitu penebaran jala atau pukat yang kedua, ya. Yohanes 21, ya. Yohanes 21 ayat 6 terlebih dahulu. Yohanes 21 ayat yang ke-6. Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu." Jadi sudah gagal, ya. Petrus sudah telanjang, ya. Tapi Yesus kemudian berkata, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Ayat 10 dan 11, kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Ini yang kedua bicara pemberitaan firman pengajaran. Karena apa tadi? Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan. Ya. Di sebelah kanan itu ada tempatnya Yesus sebagai imam besar. Jadi pada pukat pertama tidak ada sebelah kanannya, tebarkan jala saja. Tidak ada sebelah kanannya. Dan, ya, yang sekarang ini yaitu, ya, di sebelah kanan. Tempat Yesus sebagai imam besar. Ya. Dari mulut imam besar ada sebilah pedang yang tajam. Itulah firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun ini. Ya, keras. Semoga mengerti.
dengan Injil keselamatan dan Injil tentang kebenaran Kristus atau pengajaran ini. Jadi pemberitaan yang kedua firman pengajaran ini, ya. Tadi jumlahnya disebutin 153 ekor banyaknya. Jadi yang membedakan dari pukat yang pertama tadi, di mana ada pukat kedua, ikan yang dipukat itu dihitung. Yang pertama tadi enggak, jumlahnya banyak. Itu Injil tentang keselamatan, jumlahnya banyak. Ya, tapi hati-hati tadi sudah terangkan. Sedang penebaran pukat kedua, ya itu tadi dikatakan dihitung 153 ekor banyak. Kenapa kok 153 enggak genap 150 atau 150? Ada pengertian secara rohani, di dalamnya ada rahasia. Jumlahnya 153 ekor banyaknya. Ini yang membedakan dari pukat yang pertama, di mana pukat kedua ikannya dihitung. Jadi tahu jumlah 153 karena dihitung. Jadi penebaran pukat kedua membawa kita untuk masuk dalam hitungan Tuhan. Tadi kita ikan-ikan di laut, dipukat di jala, dihitung. Ada 153. Ya. Jadi pukat yang kedua ini membawa kita untuk masuk hitungan Tuhan. Kalau pukat pertama itu hanya dikatakan jumlahnya besar, tanpa ada angkanya, berarti tidak dihitung. Karena itu kita perlu masuk dalam pukat yang kedua supaya kita masuk dalam hitungan. Dihitung itu sama dengan masuk penggembalaan dan mantap dalam penggembalaan. Sehingga bisa dihitung. Yesaya 20. Yesaya 20 ayat 37. Yesaya 20 ayat 37. Aku akan membiarkan kamu lewat dari bawah tongkat gembalaku dan memasukkan kamu ke kandang dengan menghitung kamu. Dihitung ini. Inilah kekuatan firman penggembalaan, yaitu membawa untuk masuk dalam kandang penggembalaan. Dihitung, berarti diperhatikan Tuhan. Ya. Setelah selamat, tadi kita harus masuk dalam kandang penggembalaan. Di dalam tabernakel begitu jelas. Ya tadi, sampai pintu kemah kita masuk dalam ruang suci. Ini sudah ya dijelaskan berulang kali. Kalau setelah selamat kita masuk dalam kandang penggembalaan, kita berada dalam tanggung jawab siapa? Tanggung jawab dari Gembala Agung. Ya. Masuk dalam kandang penggembalaan, dia sebagai Gembala Agung. Dia yang bertanggung jawab. Saudara dikasihi Tuhan. 100 ekor domba, 1 ekor hilang, tinggal piro? 399 ekor ya, untuk mencari 1 ekor yang hilang, dicari. Inilah contoh tanggung jawab Tuhan sebagai Gembala Agung. Masuk dalam kandang penggembalaan, kita sudah tahu, yaitu tekun dalam 3 macam ibadah pokok. Tadi yang dihitung yaitu 153 ikan. 153 masuk dalam pukat, dihitung. Tadi saya katakan ya domba-domba kalau masuk dalam kandang penggembalaan dihitung. Dan tanggung jawab ada pada Gembala Agung. Ya, jadi 153 ikan, kehidupan yang mengalami penyucian, sehingga kalau disucikan mencapai angka 153. Ini main matematik lagi. 153 kalau jabarkan 100 tambah 50
tambah 3 berapa? 153. Angka 100 itu bicara tentang panjang tabernakel 10 kali 10. Ini secara rohani kita bicara tentang mendengar dan dengar-dengaran terhadap firman pengajaran yang benar. Kalau kita mantap dalam pengembalaan, kita akan lari saat mendengar suara asing, saat mendengar ajaran asing, mendengar suara daging, mendengar gosip-gosip, kita akan lari. Kita hanya mendengar dan dengar-dengaran kepada firman pengajaran yang benar. Angka 100. Angka 50. Mengingat apa? Ke depan, tidak lama. 50. Angka Pentakosta. Lebarnya tabernakel, ukuran lebarnya tabernakel. Ini sahabat urapan Roh Kudus yang membuat kita bisa setia dan berkobar-kobar. Ada api Roh Kudus. Dan angka 3 dalam tabernakel menunjuk 3 pintu pada tabernakel yang semua memiliki warna yang sama. Ini sama dengan tabiat Allah Tritunggal. Jadi pintu gerbang, pintu kemah, pintu tirai memiliki warna yang sama. Ini sama dengan tabiat Allah Tritunggal. Jadi dalam kandang pengembalaan kita akan dibentuk sampai memiliki gambar Allah Tritunggal. Tuhan menciptakan manusia, ya, dikatakan sesuai gambar dan teladan kita, ya Allah Bapa, Anak dan Roh Allah Tritunggal ini. Saudara dikasih Tuhan, ya, kita yang sudah kehilangan kemuliaan, sudah tidak ada gambar atau wujud Allah Tritunggal karena jatuh dalam dosa, tapi lewat Injil, ya, atau Injil kemuliaan atau pengajaran kita masuk dalam kandang penggembalaan, ya, kita akan dibentuk kembali sampai kita memiliki gambar Allah Tritunggal sempurna. Dia datang sebagai mempelai, kita siap menyambut kedatangan sebagai mempelai wanita, ya. Galatia 5 ayat 22-23. Galatia 5 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Gak ada yang menentang hal ini. Kasih, sukacita, damai sejahtera, itu gambar Allah Bapa. Kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, itu gambar anak Allah. Dia setia sampai mati di atas kayu salib. Dan tadi dalam ayat yang ke-23, itu gambar Allah Roh Kudus. Ya. Jadi saudara dikasih Tuhan, kita kembali ada gambar Allah Tritunggal, dibentuk sampai memiliki gambar Allah Tritunggal, dan kita siap menjadi mempelai wanitanya ini. Ya. Tadi dikatakan ada buah roh, ada 9 buah roh. Dan Tuhan tidak mencari langsung 9 buah itu. Tetapi Tuhan hanya mencari 1 buah saja. Enggak cari 9 buah. Ya, ini saudara dikasih Tuhan. Kalau kita dihitung, ya, kalau kita dihitung oleh Tuhan tadi, sebagai gembala dia menghitung itu. Hasilnya apa? Hasilnya, ya,
tadi sudah sampai di dalam jala dihitung 153. Kita juga kalau kita dihitung oleh Tuhan, hasilnya yang pertama Matius 10 ayat 30. Matius 10 ayat yang ke-30. Dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Ini hasil pertama. Sehelai rambut dihitung oleh Tuhan. Sama dengan tangan kemurahan Tuhan mampu memelihara kehidupan kita. Sekalipun kita tidak berdaya di tengah dunia yang sulit dan semakin sulit ini. Kita tidak hidup dari dunia ini, tapi kita akan hidup dari tangan kemurahan Tuhan. Kalau Tuhan izinkan saat-saat menghadapi banyak masalah, kita bisa merasakan bagaimana pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita ini. Ya, ini yang perlu diperhatikan. Ya, kalau kita bisa dihitung, domba-domba dihitung oleh gembala, maka ada pemeliharaan Tuhan. Yang kedua, kalau dihitung oleh Tuhan, dalam Ayub 31 ayat 4. Ayub 31 ayat 4. Bukankah Allah yang mengamat-amati jalanku dan menghitung segala langkahku. Jadi kalau dihitung oleh Tuhan, hasil kedua ini Tuhan menghitung segala langkahku. Setiap langkah dihitung. Ya. Maut juga satu langkah jaraknya dengan kita. Tapi langkah-langkah kita akan dihitung langkahnya. Jadi menghitung segala langkah. Nah, saudara dikasih Tuhan, artinya tangan kasih kemurahan Tuhan melindungi kita dari celaka, dari mara bahaya, dari antikris sampai neraka selamanya. Dan tangan belas kasihan Tuhan juga mampu memberikan langkah-langkah yang indah. Amin. Satu langkah sudah maut, tapi Tuhan melindungi kita. Yang ketiga, Mazmur 144, Mazmur 144, ayat yang ketiga dan keempat. Ya, kalau dihitung Tuhan mampu memelihara, Tuhan mampu melindungi, memberikan langkah-langkah yang indah dan mantap. Yang ketiga, Mazmur 144 ayat 3 dan 4. Ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga Engkau memperhatikannya, dan anak manusia sehingga Engkau memperhitungkannya. Manusia sama seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. Ya, ini saudara dikasih Tuhan. Ya, jadi kita harus hari-hari ini harus mau lebih sungguh-sungguh ibadah pelan dalam pengembalaan sampai nanti dihitung oleh Tuhan. Ya. Di dalam Mazmur 8 ayat 5 dan 6, ya. Mazmur 8, ya. Ya. Ayat 5, 6 dan 3. Apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya
hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Ayat yang ketiga, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Ini hasil yang ketiga, yaitu tangan kemurahan Tuhan mengubahkan manusia yang hanya seperti bayang-bayang dan angin sampai menjadi sama mulia dengan Tuhan. Ini arah ya saudara dikasih Tuhan. Kalau di dalam ayat yang ketiga tadi, ya, keubahan hidup dimulai dari mulut kita yang diubahkan seperti mulut bayi. Ke dalam mulut bayi hanya digunakan untuk menyusu, untuk makan firman dalam penggembalaan. Ya. Seorang ibu normal, ya, mana mau, mana boleh bayinya disusui oleh orang lain. Wis wegah aku capek, susunono. Ini saudara dikasih Tuhan. Menyusu di sini sama dengan makan firman dalam penggembalaan ini. Ya. Jadi keubahan hidup dimulai dari mulut kita yang diubahkan menjadi seperti mulut bayi. Karena ke dalam mulut bayi digunakan untuk menyusui atau makan atau minum firman penggembalaan. Ya, keluar mulut bayi hanya menangis. Tadi nyusu kan? Kalau keluar dari mulut bayi itu hanya untuk menangis. Sama dengan hanya untuk memuji dan menyembah Tuhan. Ya. Dan tangan belas kasihan Tuhan mampu menyelesaikan segala masalah kita sampai sempurna. Kita layak menyambut kedatangan Tuhan di awan-awan yang permai. Pelayan siap, ya, tabut dan peti itu akan menjadi satu untuk selama-lamanya. Ya, jadi mujizat pertama, pintu tirai terobek, semua dalam itu akan bisa terlihat. Ya. Yesaya 53 ayat 2 dan 3. Yesaya 53 2 dan 3. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada. Sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh sengsara, Yesus. Dan yang hanya menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Yesus rela tidak masuk dalam hitungan supaya dia bisa menghitung kita. Amin. Ini usaha kita masuk di dalam hitungan Tuhan. Biar hari-hari ini kita sungguh-sungguh mau dijala, dibuka, masuk dalam penggembalaan, kandang penggembalaan. Ya, di sana kita akan diberikan pemeliharaan perlindungan, ya, dari Tuhan, Sang Gembala Agung.
dia bertanggung jawab. Di luar itu tidak ada yang tanggung jawab. Ya, semoga ini mengerti. Semoga ini menjadi dorongan untuk kita. Utama untuk lebih sungguh-sungguh dalam ibadah pelayanan ya, yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga kita saatnya nanti kita akan sama seperti dia masuk ya, dan kita menjadi mempelainya. Siap menyambut kedatangan Tuhan kali kedua. Tuhan memberkati kita. Mari saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, siapkan itu perjamuan roti dan anggur yang ada tubuh dan darah Yesus untuk kita siap nanti menerimanya. Haleluya. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Dari atas kembali. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Amin. Haleluya Yesus. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Ya, malam hari kita merasakan kasih Tuhan yang sudah dituangkan kepada kita lewat firman Tuhan, bahkan disertai dengan perjuangan bahkan kasih Tuhan. Oh, haleluya Yesus. Oh, nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Roh Kudus, haleluya. Biar sampai kita merasakan kasih Tuhan. Kasih yang berasal dari Bukit Golgota. Haleluya, dengan kuasa kemenangan. Haleluya. Terjadi di tempat ini.
Mari sidang jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum kita malam ini makan minum tubuh dan darah Tuhan, biarlah firman yang baru kita dengar, kalaupun ada kekurangan, kelemahan, jalan yang pintas mengaku kepada Tuhan, diampuni dan tidak berbuat lagi. Sehingga sungguh-sungguh mujizat yang terjadi pada kematian Yesus sungguh ada dalam hidup ini. Sampai yaitu kita mengalami mujizat yang terbesar, keubahan hidup. Untuk itu bagian dari kehidupan gereja Tuhan bagaikan peti perjanjian yang mau disalut dengan emas luar dan dalam. Lewat Injil keselamatan, tugas kita yang sudah diselamatkan untuk menjalan, sehingga banyak jiwa-jiwa yang menerima keselamatan. Tapi kita juga tidak tinggal diam. Ingat, kita mau meningkat untuk menerima Injil, kemuliaan firman pengajaran yang akan menyucikan, menyempurnakan, sampai kita masuk dalam hitungan Tuhan, sehingga diperhatikan oleh Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Sehingga kita terus mengalami penyucian dalam kehidupan kita ini. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau sore malam hari Engkau memberitahukan kepada kita masing-masing Tuhan, sidang jemaat-Mu yang mendengarkan. Untuk itu kami serahkan keberadaan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, supaya sungguh-sungguh hari-hari ini ke depan kami boleh meningkatkan kehidupan rohani ini sesuai dengan kehendak daripada Engkau sendiri Tuhan, sehingga bisa masuk dalam hitungan daripada Engkau, dan kami boleh merasakan yaitu pemeliharaan-Mu, perlindungan-Mu, dan keubahan yang Engkau berikan sampai menjadi sama seperti Engkau Tuhan. Biarlah Engkau juga tolong lewat kuasa urapan Roh-Mu untuk mendorong setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan, di dalam penggembalaan, di mana Engkau sebagai Gembala Agung yang bertanggung jawab bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau memberkati setiap kami yang sudah mendengarkan malam hari ini Tuhan. Dan sebentar kami akan terima tubuh dan darah-Mu Tuhan dalam perjamuan ini, yang akan menyatukan dengan firman-Mu dalam kehidupan ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ampuni kekurangan, kelemahan yang masih ada pada kami Tuhan, sehingga lewat korban-Mu Tuhan malam hari ini, tubuh dan darah-Mu akan menyelesaikan dosa-dosa itu yang tidak sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih yang masih mempunyai pemikiran-pemikiran bahwa ibadah itu secara online ini bisa dilakukan kapan saja, tapi Engkau melihat dan menekankan supaya waktunya ibadah, jamnya ibadah, kami semua boleh ada di dalam ibadah itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang Bapa, bubuhkan berkat di atas roti dan anggur yang adalah benar-benar tubuh dan
darah-Mu. Bukan kuasa di dalamnya yang akan kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ya, kita akan siapkan yaitu tubuh dan darah Tuhan. Siapkan tubuh Tuhan di tangan kanan, tinggikan lebih tinggi di atas kepala kita. Semua sudah siap? Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah mengedah berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita makan dan terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita pegang cawannya ada darah Yesus. Di dalamnya ada kuasa. Menolong kita, menyucikan kita, bahkan dalam ada kuasa untuk menyembuhkan sakit penyakit yang ada dalam tubuh jasmani saudara. Jamak dan imani. Jamak dan imani. Darah Yesus akan bekerja. Jamah bagian yang sakit. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimenteraikan oleh darahku. Berpulangnya setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita akan mengangkat kedua tangan kita. Sudah selayaknya kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau kita melihat betapa penderitaannya dia di atas kayu salib. Hanya untuk kita. Biar kita merespon akan apa yang sudah dilakukan oleh dia bagi kita. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Bapak Andi akan mengucap syukur. Haleluya Yesus. Haleluya. Ya Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kembali kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Buat korban-Mu yang sore malam hari ini kami bisa menikmati dalam perjamuan kudus Tuhan. Mengingatkan kembali pada korban-Mu yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Tuhan telah menebus dan menyelamatkan kehidupan kami. Tuhan telah membentuk kehidupan kami agar lebih sempurna di hadapan-Mu Tuhan. Melalui firman yang telah kami dengar pada sore hari ini Tuhan. Tetapkan dan meteraikan dalam kehidupan kami masing-masing. Agar firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia, tetapi ada dalam hati kami yang lemah lembut ini Tuhan. Agar firman ini membentuk karakter kami, dapat mengubah cara hidup kami, sehingga kami menghargai akan korban-Mu di atas kayu salib. Itulah Tuhan harapan kami dan kerinduan kami Tuhan, untuk menjadi sidang semaat-Mu yang sempurna adanya. Kali kami datang kali yang kedua, Kau dapatkan kami tanpa cacat, tanpa cerut dan celah Tuhan, tapi sempurna adanya.
Itulah Tuhan yang Kau mau, sehingga kehidupan kami tersalut, oh haleluya, dengan kehidupan yang sempurna, seperti Engkau sempurna adanya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, oh haleluya, ampuni segala dosa kelemahan kami selama ini Tuhan, yang mungkin kami kurang taat dan dengar-dengaran, mungkin kami lupa akan jadwal ibadah yang ada. Mulai saat ini Tuhan, setelah Kau ingatkan melalui firman-Mu ini Tuhan, kami Tuhan, oh haleluya, memiliki kerinduan agar tetap beribadah kepada Engkau, tetap meninggikan Engkau, dan memuji memuliakan Engkau. Biar persembahan tubuh hidup kami ini kudus di hadapan-Mu Tuhan. Layakkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu yang sungguh indah dalam kehidupan kami ini Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Rudi Sanusi Wijaya, Bapak Gembala kami yang telah Engkau pakai untuk menjadi saluran berkat firman Tuhan. Kiranya Tuhan, oh haleluya, menambah-nambahkan hikmat marifat dari surga, pembukaan rahasia firman-Mu semakin hari semakin heran, dan dipakai Tuhan luar biasa untuk menyampaikan kabar baik, kabar penggembalaan di tempat ini Tuhan, agar sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada, baik di rumah atau di mana saja Tuhan, kami percaya kuasa firman-Mu sampai di tempat mereka berada. Oleh karena itu Tuhan, hamba-Mu kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biar hamba-Mu tetap dalam keadaan sehat dan diberikan umur panjang, lanjut usia, dan oh haleluya, dijauhkan dari sakit penyakit. Demikian juga istri, anak maupun cucu menantu, semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Demikian juga para hamba-Mu Tuhan, baik itu pelayan-pelayan yang saat hari ini melayani Engkau, dan kapanpun mereka dijadwal Tuhan, dengan penuh tanggung jawab dan rasa memiliki Engkau, agar pelayanannya berguna bagi pembangunan tubuh Kristus. Sucikan dan sempurnakan Tuhan. Kau memberkati setiap pribadi hamba-Mu sebagai pelayan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih bangsa dan negara kami yang saat ini masih juga mengalami pandemi COVID-19. Tuhan, hanya kuasa darah-Mu yang mampu untuk menyembuhkan. Oleh karena itu Tuhan, berikan kekuatan, berikan oh haleluya kesembuhan bagi mereka yang sakit Tuhan. Demikian jauhkan Tuhan, dan kembalikan ke bangsa Indonesia kembali untuk oh haleluya, hidup damai sejahtera dengan ekonomi yang oh haleluya, ekonomi yang baik Tuhan. Demikian juga oh haleluya, korban dari kapal selam 402 yang saat ini dinyatakan semuanya tewas Tuhan. Kami sebagai bangsa Indonesia hanya bisa berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan, agar semuanya dikuatkan dan tabah. Inilah oh haleluya, rencana-Mu Tuhan, agar setiap keluarga ini diberikan kekuatan dan dapat menerima keadaan ini dengan ikhlas dan lapang dada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, malam hari ini kami bisa mengucap syukur, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami, di tengah-tengah sidang-Mu dimanapun berada Tuhan. Sekarang berdoa, mengucap syukur karena sidang jemaat-Mu Engkau sudah berkati, sehingga sidang jemaat-Mu bisa memberikan persembahan syukur untuk pekerjaan-Mu dan juga untuk diakonia seperti firman yang membutuhkan Tuhan, dan juga perpuluhan sudah dikembalikan, membuktikan mereka sudah diberkati Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami bersyukur atas semua, dan sekali lagi serahkan seluruh sidang jemaat-Mu dalam tangan-Mu. Bawa kami dalam ibadah-ibadah yang akan datang. Terima kasih, berkati seluruh pelayan malam hari ini, sehingga ada kekuatan, kesehatan, dan limpahkan damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Sekarang sidang jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat nikmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita saat ini
sampai selama-lamanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga yang mengasihi. Yang percaya bersama saya katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati sampai ibadah yang akan datang. Haleluya, haleluya. In His name I find, in His name I find, in His name